Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Pascan Inggulan, NIM 191300016 dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan untuk laporan akhir pada RBL kami yang berjudul Sistem Pendingin Mini, di mana kami ada beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri dan Pascan Inggulan, dan teman saya ada Akmal Albani, ada Axel Pramudia, ada Muhammad Farhan Faturrahman, dan ada Muhammad Ilham Fitami Akbar. Oke, mungkin langsung saja, ini merupakan daftar isinya. Dengan pendahuluannya bisa kita lihat latar belakang, karena ingin untuk mengimplementasikan bentuk-bentuk sistem implementasi dalam proyek sederhana. Lalu mempelajari karakteristik sensor untuk dilakukan kalibrasi. Dan pastinya untuk memenuhi penilaian tugas besar sebagai kriteria kelulusan mata kuliah sistem implementasi. Di mana sini berlatar belakang dengan membuat kulkas mini ini diharapkan bisa untuk praktis dalam pendinginan ataupun memanaskan. Tapi di sini kami hanya menggunakan konsep pendinginan, di mana mengadopsi konsep baru dari teknologi luar angkasa Peltier, efek kompresor besar, tanpa kebisingan, flywheel amino pencemaran lingkungan, dan pastinya umurnya lumayan panjang dan penampilannya yang mungil karena dia termasuk sistem portable dan dia agar gampang dibawa kemana saja dan praktis dalam indoor maupun outdoor. Di sini kami menggunakan ada ISP8266 atau sebagai node MCU-nya, di mana ini merupakan kepala dari IoT-nya nanti dalam sistem rangkaiannya. Dan untuk sensor suhunya sendiri kami menggunakan thermistor, di mana juga sini kami menggunakan kipas prosesor atau biasa disebut dengan kipas pada PC ataupun laptop, di mana memiliki tegangan input sebesar 12 volt DC dan yang kami pakai berukuran 7x7x1,5 cm. Dan juga ada power supply, di mana ini untuk memberi satu daya ataupun memberi tegangan, di mana dia bisa merubah arus AC menjadi arus DC, karena di sini semua komponennya harus menggunakan arus DC. Di sini juga ada heatsink, di mana ini merupakan suatu logam ataupun komponen yang dipakai untuk menyerap panas dan juga untuk menyebarkan kalor, di mana kami menggunakan sini ada 96x96x26 mm, di mana sini nanti akan dipasang ada 2 heatsink, di mana di antara kedua heatsink itu dipasang Peltier ataupun sistem pendinginnya sendiri. Oke, mungkin bisa dilihat skema rangkaiannya, di mana nanti saya akan demonstrasikan di mana letak-letak komponennya dalam sistem pendinginnya. Oke, ini merupakan alat yang kami gunakan, itu ada ISP8266, ada sensornya itu sendiri atau DS18B20, ada Peltier tipe TEC1, dan kipas prosesor 12 PDC, ada sasis pendingin ataupun styrofoam. Di sini kami membuat boxnya untuk pendingin mininya menggunakan styrofoam yang sudah di double set dan double casing. Dan juga ada thermal paster untuk merekatkan heatsink pada peltiernya, dimana juga ini kami menggunakan relay Famous, dimana relay ini berfungsi untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan dari peltier itu sendiri. Jadi dia diharapkan bisa mengatur suhunya, dimana jika suhunya sudah mencapai target maka bisa dinonaktifkan. Oke, mungkin diagram alir sendiri bisa saya jelaskan pada demonstrasi. Oke, dilanjut pada hasil, di mana sini pertama ada kami melakukan karakterisasi sensor atau pengujiannya, di mana ini bisa kita lihat pada tabel data pengujian sensor. Kami mengukur suhu dari panas ke rendah. Jadi kami ini melakukan sebanyak 22 menit, di mana bisa kita lihat tegangannya dan suhunya, di mana jika dia suhunya semakin naik
tegangannya semakin tinggi, maka suhunya juga semakin tinggi. Jika semakin rendah tegangannya, maka sensornya juga akan mendeteksi suhunya yang semakin rendah. Di mana sini untuk memperoleh dari grafik, di mana untuk hasilnya ini bisa kita lihat pada gambar grafik ini merupakan suhunya, dan penurunan pada tegangan bisa kita lihat terjadi penurunan yang signifikan walaupun dia sudah mencapai ataupun mentok di bawah 15 derajat, mungkin 14,7 14,9, di mana dari grafik ini kita mencari untuk rumus untuk suhunya nanti, yaitu menggunakan dari grafik ini kita dapatkan Y sama dengan 33,33 X dikurang 29,33, di mana Y merupakan dari suhu itu sendiri dan X ini merupakan dari tegangannya, dan ini merupakan dari fungsi garisnya, bisa kita lihat di sini. Oke, untuk programmingnya ataupun codingan pada Arduino IDE bisa kita demonstrasikan nanti setelah ini. Oke, di mana ini ada pengujian sebelumnya menggunakan minuman kaleng ataupun sebagainya. Kami melakukan sebanyak 30 menit, di mana bisa kita lihat sini seperti yang dijelaskan tadi, pada sensor pada tegangan yang paling tinggi ataupun 1,93 volt, suhu awalnya itu atau suhu awal dari sensor itu 35 derajat dan suhu termometer raksanya itu 34,5 derajat sendiri. Jadi dia ada perbedaan sedikit walaupun dia berubah-ubah. Jadi mungkin ini sudah tepat. Bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat, kita simpulkan di sini, jika semakin rendah tegangannya maka si sensor akan mendeteksi ataupun mengkonfigurasi rumus tadi menjadi nominal suhunya. Oke, ini grafiknya dari pengujian pertama. Bisa kita lihat di sini ada penurunannya dari 35 sampai ke 27. Ini sebenarnya sudah sampai 26, tapi kami cuma mencatat karena dia naik lagi. Jadi dia cuma penurunan sebesar 7 derajat Celcius. Karena kotaknya ataupun boxnya mungkin terlalu besar, jadi jika ingin menurunkan lebih dari 7 derajat sendiri mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, dengan kesimpulan bisa kita lihat termistor itu sendiri merupakan sensor yang nilai resistasinya dapat berubah ketika suhu sekitarnya berubah. Dan untuk berubah input analog dari sensor termistor maka diperlukan pengukuran secara ADC, di mana jika semakin kecil suhu pada box termistor maka akan semakin kecil resistansi yang akan dihasilkan oleh si resistor itu sendiri. Nah, jika semakin besar upaya yang dilakukan untuk memindahkan kalor pada sisi panas peltier maka akan semakin dingin pula sisi dinginnya peltier. Oke, mungkin bisa langsung pada Arduino-nya. Oke, di mana di sini ada beberapa define dan include, di mana sini yang pertama itu ada menginisiasi nama dari ID sistem IoT sendiri pada website Blink, dan di sini ada judul ataupun inisiasi nama device IoT-nya, yaitu kulkas pendingin. Di sini ada juga pemanggilan atau untuk memanggil fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi dari ISP8266 itu sendiri. Nah ini untuk dihubungkan ke website billing ataupun bisa aplikasi billing pada smartphone. Oke, ini untuk menginisiasi dari hotspot yang digunakan ataupun komunikasinya. Nah, di mana sini ada char out, di mana ini merupakan autentifikasi dari template website.
yang akan digunakan nanti. Nah, di sini ada inisiasi dari pin termistor yang mana digunakan itu adalah pin A0. Juga ada kondisi relay state, yaitu kondisi awalnya. Oke, mungkin di sini ada dua void. Itu pertama adalah void setup dan void loop. Di mana pada void setup ini sendiri ada di mana yang pertama ada void setup, di mana dia pertama untuk menginisiasi dari baud rate dari ESP826 itu sendiri untuk melakukan serial komunikasi, dan sini ada pin mode relay, di mana sini untuk menginisiasi dari pin relaynya sebagai output. Nah, di sini juga ada Wi-Fi begin, di mana ini Wi-Fi begin SSID password, di mana dia untuk memanggil website yang dihubungkan dengan ISP melalui kode autentifikasi yang char out di atas sebelumnya. Ini juga ada billing config untuk mengaplikasi dari pemanggilan char out tadi, dan ini ada billing connect untuk memastikan web billing terkoneksi. Oke, di sini ada juga billing write V2, di mana ini fungsi yang akan memberikan masukan pada ISP itu sendiri dari aplikasi billing melalui pin virtual. Ini juga ada int value param.int, ini merupakan dari menginisiasi nilai fungsi yang bergantung pada kondisi tombol pada aplikasi billing. Di sana cuma menggunakan tombol dari si relay tadi, aktifkan ataupun aktifkan. Juga ada relay state, di mana ini kondisi relay yang tergantung pada nilai dari pin virtual dari si V2. Nah, terakhir ada void loop. Di sini ada billing run yang pertama, yaitu untuk menjalankan aplikasi atau program untuk mentransfer data dari si ISP ke web ataupun ke aplikasi. Ini juga ada VAO analog read, di mana ini untuk membaca tegangan analog pada termistor untuk disimpan pada variabel V0. Ini juga ada vout, di mana dia akan melakukan ADC agar nilai tegangan dapat ditampilkan secara digital nominalnya. Nah, ini ada suhu yang diambil dari fungsi sebelumnya. Itu adalah 33,33 X Vout dikurang 29,33 yang dari laporan akhir tadi. Tapi diinisiasi sebagai 3,333 bintang Vout dikurang 29,33, di mana untuk melakukan perhitungan. Jadi dia melakukan perhitungan di dalam sistemnya untuk menentukan nominal tegangannya, nominal suhunya. Ini juga ada merupakan serial print, di mana dia akan menampilkan tegangan termistor, tegangan, suhu, dan derajatnya. Yang ini juga ada pendingin. Nah, ini semua yang virtual print ini atau serial print ini akan ditampilkan pada di layarnya nanti ya. Oke, yang terakhir mungkin ini ada if dan else if, di mana if yang pertama itu di mana inisiasi untuk mengecek nilai yang diberikan oleh aplikasi billing. Nah, di mana nanti jika nilainya itu merupakan 1, maka relaynya menyala. Jika 0, maka relaynya mati. Jadi dia untuk mengaktifkan atau sistem dari tombol relay itu sendiri. Dan ini juga untuk relay yang untuk mematikan tadi, di mana dia menggunakan delay sebesar 1000 milisecond. Oke, mungkin langsung ke website billing. Di sini masih offline, kita hubungkan ke password. Oke, ini kita refresh dulu. Oke, di sini sudah online. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi. Mungkin selanjutnya akan saya
arahkan ke kamera untuk melakukan video demonstrasinya. Ya, bisa lihat suhu awalnya itu 29 ataupun dikatakan 30 derajat Celcius. Mana kita matikan dulu relay. Ini udah kita hubungkan ke website billing, di mana saat boxnya tadi sudah lama tertutup, saya buka, mungkin udaranya panas karena ini kita pakai aluminium foil. Oke, mungkin bisa langsung kita masukkan objeknya, itu botol plastik. Oke, kita tutup sampai rapat dan kemudian kita aktifkan power supply-nya. Oke, di mana ini nih suhu awalnya bisa kita lihat 41 derajat, 41,5. Kita aktifkan relaynya untuk mengaktifkan peltier agar suhunya turun. Oke, mungkin ini bisa kita clear. Oke, jadi suhunya tadi 41. Kita tunggu sampai beberapa menit. Oke, mungkin akan kita time slip. Oke. Penurunannya bisa kita lihat sampai di 24. Kita genapkan sampai 24, di mana tadi dia sebentar. Nah, dia naik lagi, mungkin mentok di 24, di mana suhu awalnya itu ada di 40. Ada di 40. Bentar, kita cek. Ada di 40, katakanlah 39 atau 38 sampai ke 24 penurunannya. Mungkin cuma sampai situ karena sudah maksimal ya. Sekarang udah sampai 23 ataupun 24. Oke, kita ambil objeknya tadi atau subjeknya. Oke, botolnya sudah berembun dan ini hawanya dingin karena dia kalornya tidak keluar, kalor dinginnya. Sedangkan yang panasnya dikeluarkan oleh heatsink melalui heatsink panas. Di sini kipas menggunakan kipas dari laptop, dan ini merupakan kepala IoT-nya sudah kita selotip agar dia tidak tergoncang ataupun tidak rusak. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil demonstrasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.